Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya bersama Ibu Dincie Laluyan. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling, serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini merupakan kelanjutan dari perbincangan kami terdahulu, yaitu tentang hikmat dalam bersahabat. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, pada kesempatan yang lampau kita memperbincangkan tentang bagaimana kita harus berhikmat di dalam bersahabat. Artinya kita tidak bisa sembarangan di dalam bersahabat, kita punya hak dan kewajiban dalam bersahabat. Namun perbincangan itu belum tuntas gitu Pak Paul. Dan kita akan coba tuntaskan pada perbincangan yang kedua ini. Namun Pak Paul, supaya para pendengar kita mempunyai gambaran yang lebih lengkap mengenai perbincangan ini, boleh saya minta kesediaan Pak Paul untuk mengulas secara singkat apa yang kita perbincangkan pada kesempatan yang lampau, Pak Paul. Kita ini membicarakan tentang betapa pentingnya bersahabat ya. Sebab kita tahu bahwa persahabatan itu tuh sangatlah berguna ya, sangatlah penting dalam kehidupan kita, terutama waktu kita mengalami kesulitan. Nah, disitulah kita bergantung kepada sahabat untuk memberikan dukungan kepada kita. Nah, jadi kita membicarakan sebetulnya apa sih yang harus dilakukan untuk membangun persahabatan. Nah, sebagai pembukaan, saya tekankan bahwa kita mesti berhati-hati dalam memilih sahabat. Enggak berarti orang yang mau bersahabat sama kita harus selalu terima. Enggak. Kalau memang kita tahu ini pengaruh buruk, ini orang memang juga hanya maunya memanfaatkan kita, enggak, kita enggak harus bersahabat dengan setiap orang. Terus yang kedua, kita belajar juga karakteristik yang memang diperlukan untuk membangun persahabatan. Kita membicarakan tentang kesetiaan dan kerendahan hati. Karena memang persahabatan itu tuh didasari atas dua faktor ini ya. Orang ini harus setia dan juga harus mementingkan kepentingan sahabatnya. Dan kita juga bicara tentang harus menjaga mulut kita. Sebab sering kali persahabatan itu akhirnya runtuh gara-gara omongan kita yang nggak tepat. Kita ngomong sembarangan sama orang, kita cerita yang enggak tentang sahabat kita, akhirnya sahabat kita jadi marah. Jadi seringkali persahabatan itu dihancurkan bukan oleh perkara-perkara besar, tapi oleh perkara kecil, yaitu mulut kita yang kita nggak jaga dengan baik. Ya, setelah hal-hal yang kita pernah bicarakan, Bapak, apakah masih ada hal lain yang perlu kita perhatikan dalam membina suatu persahabatan itu? Kita mesti menyadari bahwa sebetulnya ujian persahabatan itu adalah kesukaran. Ya, Amsal 17 ayat 17 berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Sewaktu kita berada dalam kesukaran, secara alamiah kita akan menengok kepada sahabat dan berharap pada pertolongannya. Kita tidak akan menoleh kepada orang yang bukan sahabat dan tidak berharap apapun darinya. Kepada sahabat kita berharap, nah maka ini menjadi ujian terbesar. Bila kita misalkan menolak membantu atau menghindar agar tidak harus memberi bantuan, nah yakinlah bahwa pada saat itu kita tengah memutuskan tali persahabatan. Jadi jika kita mau dikenal sebagai sahabat, kita mesti mendampingi teman, baik dalam suka maupun duka. Bila kita mau berteman hanya pada masa senang, itu menandakan bahwa kita bukanlah teman sejati. Ya, nah saya ini melihat seperti yang saya sebut di dalam rekaman yang sebelumnya tentang seorang pendeta yang dikelilingi oleh begitu banyak sahabat. Nah, saya masih ingat dalam salah satu acara seorang hamba Tuhan yang lain ya bangkit berdiri dan berkata bahwa waktu dia dalam kesusahan justru dia diundang makan oleh pendeta ini. Jadi dia berkata, inilah seorang sahabat. Waktu saya ditolak, waktu saya dikucilkan, nah ada orang yang menjangkau, ada orang yang menarik saya, ada orang yang menerima saya. Jadi sekali lagi itulah, ujian persahabatan adalah kesukaran. Kalau kita tuh belum menemui kesukaran bersama, ya kita belum menemui ujian itu. Tapi kalau ada kesukaran, terus orang itu bersama kita dalam kesukaran, nah barulah kita bisa berkata, ya sahabat, betul. Kenapa di dalam kesukaran itu biasanya orang menoleh ke sahabat dan bukan kepada misalnya saudara kandungnya sendiri gitu Pak Bos? Sebab memang ya kita tahu bahwa yang membuat kita itu tuh dekat dengan seseorang dan percaya kepada seseorang bukanlah statusnya ya. Kita itu statusnya sebagai saudara atau apa enggak ya, tapi
karakternya ya, kebaikannya ya, kesetiaannya ya. Jadi kalau kita tahu dia adalah seorang yang setia, yang memang baik, yang bersedia menolong, dia adalah orang pertama yang kita akan hubungi dalam kesusahan gitu. Sedangkan kalau kita tahu saudara kita nggak mempunyai karakteristik seperti itu, ya kita nggak mau ya datang kepada dia, karena kita tahu ya bakalan nanti ya ditolak atau disuruh urus sendiri lah atau apa. Jadi ya kita nggak mau. Benar itu Pak Paul. Saya pada waktu harus operasi lutut sendi hancur, saya tidak lari kepada saudara saya, tapi ada orang Kristen yang pernah mengatakan kepada saya, kalau ibu membutuhkan, saya bantu. Dan saya ke sana ternyata betul-betul tertolong saya. Dan saya bisa operasi dengan uang muka, dan itu dipenuhi. Dan kemudian ada hamba Tuhan yang menutup semua itu. Jadi saya masuk dengan hutang, saya keluar tanpa hutang. Puji Tuhan. Itu yang saya melihat bahwa ini benar-benar sahabat dalam kesulitan pada waktu saya membutuhkan. Betul, memang jadinya penyebab mengapakah ada kalanya kita kok nggak bersedia mendampingi teman dalam kesusahan adalah dikarenakan kita tidak mau disusahkan olehnya. Itu tuh sebetulnya penyebab utamanya. Jadi memang dalam persahabatan, kesusahan teman seyogianya lah menjadi kesusahan kita pula. Dan sudah tentu tatkala kita memberi pertolongan kepada teman, kita harus merugi atau kehilangan sesuatu. Tadi ibu cerita seperti itu, ya jelas-jelas orang-orang yang membantu ibu memang ya akan harus kehilangan sesuatu, ya dana atau apa. Jadi mereka harus berkorban. Tapi justru itulah yang memang membuktikan persahabatan ya, bahwa mereka itu tuh bersedia menolong ibu dalam kesukaran. Dan akhirnya hutang itu bisa saya ganti selama di rumah sakit karena ada hamba Tuhan yang memberi, dan saya tidak minta sama sekali. Itu lagi saya melihat itu. Jadi memang kesediaan kita ya Bu Dince untuk membayar harga ya, membayar harga maksudnya itu menolong teman dalam kesukaran, menunjukkan seberapa besar nilai yang kita berikan kepada persahabatan itu. Jika kita hanya bersedia membayar sedikit, menolong sedikit, itu menandakan bahwa buat kita persahabatan itu hanya bernilai sedikit pula. Sebaliknya, bila kita bersedia membayar besar, itu berarti kita memberi penghargaan yang tinggi pula pada persahabatan. Nah, orang-orang itu tuh karena mereka rela memberi begitu besar kepada ibu, menunjukkan mereka itu menilai ibu setinggi itu. Mereka menilai ibu itu seberharga itulah. Nah, jadi sekali lagi ya, orang yang dikelilingi oleh sahabat adalah orang yang memberi penghargaan yang tinggi kepada sahabat-sahabatnya juga. Jadi kalau kita tuh nggak memberi penghargaan yang tinggi kepada sahabat kita, ya jangan harap orang mau bersahabat sama kita. Ya, benar-benar kita itu menghargai dia tuh. Kita menganggap dia itu orang yang sangat bernilai. Ya, kalau tadi kita bicara tentang atau Pak Paulnya menyampaikan tentang bahwa kita di dalam kesukaran menemukan sahabat, apakah di dalam kesenangan atau kebahagiaan kita tidak bisa menemukan sahabat itu, Pak? Sudah tentu ya bisa, tapi kita nggak tahu ya, sebab ujiannya adalah dalam kesukaran. kesulitan. Betul, dalam kesenangan kita nggak bisa benar-benar tahu dengan pasti ya. Contoh yang paling klasik adalah, bukankah ya pada waktu seseorang jaya ya, dia dikelilingi oleh begitu banyak teman ya. Waktu dia masih berkuasa, banyak sekali teman-temannya. Tapi begitu dia tidak berkuasa, rontok teman-temannya. Pada menghindar, menghilang. Jadi hanya sedikit sekali yang memang akan bersamanya. Nah, kita harus akui bahwa ya manusia itu nggak sempurna ya. Jadi bahkan para murid Tuhan pun lari waktu Tuhan ditangkap. Lari. Ya akhirnya memang yang mengikut dari jauh adalah ya Petrus dan Yohanes. Tapi ya dari jauh nggak berani dekat-dekat juga. Sebab apa? Mereka takut. Jadi sekali lagi kita lihat ya, mencari sahabat itu memang susah. Makanya seperti kita baca dari firman Tuhan, ya siapakah yang bisa menemukan sahabat? Nggak banyak memang di dunia ini. Tapi ada orang yang menggunakan kesempatan itu, Pak Boleh, melihat ada temannya yang tadinya teman mengalami kesulitan, lalu dia dekat sekali dengan orang ini dengan harapan dia bisa menjadi sahabatnya itu. Padahal sebenarnya motivasinya lain dari itu. Iya. Ya itu jadi memang sekali lagi ya, kita mesti berhati-hati, mesti menguji itu. Tapi biasanya itu hanya singkat ya persahabatannya.
kalau Iya. karena motivasi gitu. Ya, ya, biasanya ya karena udah ada memang ya maksud tersembunyi yang kurang baik ya. Jadi biasanya sih memang nggak bertahan lama. Tapi kalau orang itu memang mau memanfaatkan kita, ya dia akan terus dia bersikap seolah-olah dia adalah seorang sahabat. Makanya kita mesti berhati-hati dah. Saya ingat waktu ayah saya masih hidup, banyak orang begitu dekat dengan dia. Tapi setelah dia meninggal, baru kita bisa hitung satu-satu yang betul-betul sahabatnya Papa, Ya. yang datang, yang memperhatikan. Ya, Itu betul itu, Ya. Pak Paul. sangat betul ya. Dia secara berkala saya mengunjungi seseorang yang di rumah jompo. Umurnya baru 50-an, tapi dia itu tuh lumpuh dari leher ke bawah. Karena 6 tahun yang lalu dia mobilnya mau dirampok, ini di Amerika. Kemudian dia ditembak, pelurunya bersarang di leher sehingga melumpuhkan tubuhnya. Nah dia cerita, dia catat tuh, tahun pertama atau bulan-bulan pertama setelah dia itu tuh ditembak, masuk rumah sakit, dirawat, dia sebut tuh ada berapa ratus atau berapa ribu orang datang menengok dia. Nah sekarang dia bilang sudah 5-6 tahun ini nih, yang datang mengunjungi dia hanya beberapa orang. Secara berkala. Hanya beberapa orang dia bilang. Dan dia berkata, nah inilah sahabat saya dia bilang, yang tetap memperhatikan saya. Begitu. Itu ada faktor kesetiaan yang pernah kita bicarakan beberapa waktu yang lalu itu, Pak. Betul. Betul. Jadi pada saat misalnya nih ya, dia itu di rumah sakit. Ya memang kalau saya tanya diri saya, sebetulnya tuh apa gunanya saya ke sana gitu. Sebetulnya kan dia itu lumpuh, ya memang di kursi roda, apakah saya mendapatkan apa-apa dari dia? Memang enggak. Jadi memang persahabatan, kita udah singgung dalam rekaman yang lampau, mesti mementingkan orang. Kita nggak memikirkan kepentingan diri. Jadi kenapa saya juga datang menengok dia secara berkala? Sebab ya saya tahu dia butuh. Dia butuh saya. Dia butuh orang untuk datang menjenguknya. Kalau nggak dia kesepian. Jadi benar-benar ya nggak ada kepentingan sendiri, tapi untuk kepentingan orang lain. Nah persahabatan dibangun di atas kerendahan hati dan sebuah kesiapan untuk berbuat demi orang lain, bukan demi kita. Ya, tapi kita kadang-kadang juga ini, Pak, merasa dimanfaatkan oleh orang-orang yang mengalami musibah atau kesukaran atau penyakit bahkan gitu loh, Pak. Ya. Jadi sebenarnya kami mau tetap bersahabat dengan orang ini, tetapi karena merasa lama-lama ini kok dimanfaatkan gitu, Pak. Ya. Nah, lalu menjauh, jadi persahabatannya Ya. menjadi renggang karena hal-hal itu. Ya. Jadi kan dibutuhkan hikmat itu. Ya, saya kira kalau orang itu tuh nggak meminta-minta ya, kita lebih enak memberi. Yang membuat kita tuh akhirnya tuh was-was. Kalau orang itu dalam keadaan memang misalnya sakit atau apa, terus kita datang, kok dia minta-minta, nah itu kita nggak nyaman tuh ya. Jadi ya kalau memang dia butuh dan dia nggak minta, memang sudah selayaknya lah kita sedapatnya menolongnya, memberi. Jadi ya kita mesti belajar juga di sini. Kalau kita dalam keadaan butuh atau apa tuh, ya janganlah minta-minta lah. Sebab kalau kita minta-minta membuat orang akhirnya tuh rasa dimanfaatkan. Jadi biarkan aja orang mengetahui kebutuhan kita dan biarkan dia sendiri yang menolong dengan sendirinya. Nah ini memang repotnya orang-orang yang di sekeliling kita gitu, Pak. Lalu mengatakan, itu kan sahabatmu. Kamu kok enggak ini? Tapi kita merasa ini sudah menyimpang dari apa yang sebenarnya harus dalam relasi persahabatan ini. Ini pemanfaatan itu sudah gitu. Ya. Jadi selalu ya memang kita harus berjaga dah. Berhati-hati ya, sebab memang pemanfaatan ya memang kita dimanfaatkan atau diperlukan kadang-kadang bahasanya kurang jelas gitu dah. Tambal butuh kadang-kadang. Iya, memang kadang-kadang kita dibutuhkan ya. Jadi ya orang mau kita menolongnya gitu. Ya, jadi di sana digunakan antara hak dan kewajiban itu lagi ya, Bapak. Iya, betul. Apa lagi yang perlu kita pikirkan baik-baik di dalam persahabatan ini? Amsal 11 ayat 25 berkata, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Nah, jadi ciri yang bisa kita lihat di sini adalah ciri orang yang murah hati ya. Nah, orang yang mau menjadi sahabat dan dikelilingi oleh sahabat, mestilah orang yang murah hati. Nah, ciri ini berbeda dari kesediaan memberi pertolongan kepada teman dalam kesusahan. Dengan kata lain, orang ini siap dan senang memberi.
dia memberi bukan hanya karena diminta bantuannya, ia memberi oleh karena itulah sifat utamanya. Dan sewaktu memberi, ia pun memberi dengan berkelimpahan. Ya, nah salah satu sifat yang menjamin kepastian orang akan menjauh dari kita adalah sikap kikir. Nah, itu udah pasti dah. Orang yang kikir mungkin masih bersedia ya memberi, tetapi kalaupun ia memberi, itu dikarenakan ia terpaksa memberi. Ya, mungkin ia mendapat tekanan untuk memberi, mungkin itulah kewajiban, atau mungkin karena ia dimintai bantuannya dan ia sukar menolak. Itu sebabnya ya, ia memang memberi, tapi ya dia memberi karena terpaksa ya. Nah, selain dari itu tuh orang yang kikir ya, kalau memberi ala kadarnya. Ya, ia memberi hanya untuk menunjukkan ia telah memberi. Tidak peduli apakah pemberiannya mencukupi kebutuhan atau tidak. Ya, sebaliknya dengan orang yang murah hati, ia memberi bukan karena terpaksa, karena tergerak. Nah, ini beda ya. Ia memberi bukan untuk memenuhi persyaratan atau tuntutan, tapi karena ia bergembira dapat membagi berkat dengan sesama. Nah, itu sebabnya ia memberi dengan berkelimpahan, jauh melebihi jumlah yang diharapkan. Nah, orang yang murah hati akan dikelilingi oleh sahabat. Dia tidak takut kehilangan teman, sebab pada kenyataannya temanlah yang takut kehilangan dirinya. Ini penting ya. Sebabnya firman Tuhan berkata, siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Dengan kata lain, oleh karena ia murah hati, ia dikelilingi oleh banyak teman yang juga peduli dengannya serta menyayanginya. Ketika dia memerlukan bantuan dan dorongan, teman selalu berada di sampingnya, siap untuk membantunya. Tapi Pak Paul, ada kalanya sikap murah hati merugikan. Kenapa? Karena terkadang orang itu terus meminta pertolongan padahal dia bisa mengatasi. Karena dia jagakan kita. Oh, itu pasti menolong, pasti memberi. Nah, itu hanya dia berpikir karena kita yang suka memberi dan terus melakukan, jadi dia seperti itu. Itu bagaimana? Apa tidak kita membuat orang ini jadi bergantung kepada kita? Jadi kalau memang kita lihat orang itu memanfaatkan kita, ya kita bolehlah menyimpulkan bahwa dia bukanlah bersahabat dengan kita. Betul. Dan karena itulah kita juga bisa ya dengan tegas berkata tidak kepadanya. Nah, kalau dia memang nggak bisa terima ya, kalau kita berkata tidak, ya berarti memang dia juga susah melihat dirinya. Bahwa apa yang dia telah lakukan itu adalah tindakan yang memanfaatkan orang, itu sebabnya orang nggak suka. Jadi ya kita juga masih belajar jadinya ya, kalau kita itu tuh butuh pertolongan orang, hati-hati ya. Jangan sampai akhirnya kita itu tuh memanfaatkan orang. Kita sendiri bisa, tapi kita nggak mau, orang lain lagi ada. Nah, mungkin orang bersedia ya sekali dua kali dimanfaatkan, tapi lama-kelamaan orang nggak mau. Sebab orang yang memanfaatkan orang lain adalah orang yang egois. Pak Paul, di dalam hal murah hati ini kan bukan hanya pemberian dalam bentuk materi, Pak Paul. Hal-hal yang bersifat emosional, kedekatan, dan sebagainya itu kan juga punya nilai tersendiri di dalam persahabatan. Betul. Jadi misalnya nih ya, murah hati dengan waktu misalnya. Ya, waktu temannya membutuhkan teman untuk ngomong, nah dia bersedialah datang untuk berkunjung, mengorbankan waktunya. Murah hati juga dengan tenaganya. Karena memang ya kadang-kadang capek ya kita harus misalnya mengunjungi, menemani orang, tapi kita tahu dia lagi butuh, udahlah kita ke sana meskipun tubuh sudah letih. Nah, sekali lagi orang yang mau dikelilingi sahabat mesti rela berkorban, murah hati itu. Nggak apa-apa lah, oke lah, berikanlah. Nah, orang yang seperti itu tuh justru tuh disayangi, dan orang-orang tuh nggak mau kehilangan kita karena akan merasa ya rugi kehilangan kita. Nah, itu sebabnya ya persahabatan didasari juga atas kemurahan hati. Orang yang kikir nggak punya sahabat dah pasti. Ya. Tetapi kepada orang yang bukan sahabat, seseorang itu bisa juga bermurah hati, Pak Paul. Sebenarnya baru ketemu ini ya, tetapi memang dasarnya orang ini sudah murah hati. Dikira walaupun bukan sahabat, dia tetap memberikan apa yang orang lain butuhkan. Ya? Betul sekali, ini good point ya Pak Gunawan. Jadi memang seorang yang memang murah hati akan murah hati kepada siapapun. Dan justru orang seperti dialah yang akan dikelilingi oleh lebih banyak teman-teman. Itu dia digerakkan Tuhan itu. Betul, ya dia digerakkan Tuhan, dia tahu bahwa
Tuhan telah memberkatinya, kenapa dia nggak membagi dengan orang yang lain yang membutuhkannya. Jadi memang pada dasarnya dia seorang yang murah hati. Ya, Pak Paul, apakah ada ciri-ciri yang lain yang perlu kita pelajari di dalam persahabatan ini, Pak Paul? Ciri yang ketujuh dan terakhir adalah rajin nih Pak Gunawan. Amsal 10:4 berkata, tangan yang lamban membuat miskin, tapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Secara alamiah ya, gini, kita ini tertarik untuk dekat dengan orang yang rajin dan menjauh dari orang yang malas. Benar-benar, nah ini prinsipnya nih ya. Kita nggak suka dekat-dekat sama orang yang malas. Dengan orang yang rajin, kita lebih mau dekat ya. Mungkin secara naluriah kita ini tahu bahwa orang yang malas hanya akan membawa satu hal saja ke dalam persahabatan, yaitu kemalasannya. Dalam pengertian, dia hanya minta dilayani, tidak mau melayani. Nah, persahabatan kan dibangun di atas inisiatif kedua belah pihak. Ibarat roda ya, persahabatan tidak berputar dengan sendirinya. Kita mesti memutarnya bersama-sama. Nah, itu sebabnya kedua belah pihak seyogianya lah rajin-rajin memelihara komunikasi, rajin-rajin memperhatikan keadaan dan kebutuhan satu sama lain, dan rajin-rajin mencari kesempatan untuk berbagi suka dan duka bersama. Nah, orang yang malas bukan saja bersikap pasif dan hanya menunggu inisiatif dari pihak kita, dia pun enggan mengeluarkan usaha ekstra untuk memperhatikan kondisi dan kebutuhan kita. Dia lamban memberi bantuan dan hanya memberi bila diminta. Alhasil ya kita merasa bertepuk sebelah tangan dah. Kita letih dan merasa persahabatan ini tidak lagi berimbang sebab beban berada di pundak kita saja. Nah, sebaliknya dengan orang yang rajin, bukan saja dia dapat terus memercikan api persahabatan, ia pun akan menerima banyak penghargaan sebab pada dasarnya kita memang menghargai kerajinan. Nah, kita menghormati orang yang rajin sebab kerajinan adalah sebuah karakter yang indah. Sebaliknya dengan kemalasan, kita enggak menghormatinya. Dan kita tahu bahwa persahabatan tidak mungkin didirikan di atas rasa tidak hormat. Ya, maka sekali lagi karakter rajin ini sangatlah penting. Jadi inti persahabatan bahwa orang itu harus rajin, harus jujur, rendah hati, tulus, dan berintegritas. Itu penting ya Pak Paul. Bagaimana kita itu sebagai seorang Kristen bisa menjadi seperti itu benar-benar? Sudah tentu saya kira mesti ini ya, nomor satu ya bersedia belajar ya. Bersedia untuk melihat kekurangan diri. Sebab sekali lagi, ya kita itu tuh nggak memulai dengan kesempurnaan. Saya kira sedikitlah orang yang udah ngerti itu bagaimana bersahabat sejak awalnya. Enggak ya. Kita mungkin pernah mengecewakan teman. Aduh, harusnya saya menolong, kok saya nggak menolong. Nyesel akhirnya kita belajar. Oh, lain kali pokoknya saya akan mau lebih berkorban dah. Ya. Nah, dari hal-hal seperti itulah kita belajar tuh tentang persahabatan. Ya, kita masih lebih setia. Kita mesti lebih mengedepankan kepentingannya. Kita mesti menjaga mulut kita. Jadi dari kegagalan kita belajar. Sehingga nanti makin hari kita makin baik. Ya, makin mengerti bagaimana menjaga persahabatan. Ya, Pak Paul, idealnya memang orang-orang yang serumah dengan kita adalah sahabat-sahabat kita. Jadi kalau kita suami ya harapannya adalah istri itu adalah sahabat kita. Kalau kita orang tua ya anak-anak menjadi sahabat kita dan kita menjadi sahabat anak-anak. Tapi pada faktanya Pak Paul, kadang-kadang kita bisa lebih bersahabat dengan orang yang ada di luar rumah kita daripada yang di dalam rumah kita. Ini kenapa Pak? Ya karena sekali lagi persahabatan memang didirikan di atas karakter-karakter yang spesifik tadi Pak Gunawan. Kalau nggak ada kemurahan hati, ya nggak bisa bersahabat. Nggak ada rendah hati. Nggak ada kerendahan hati, nggak bisa bersahabat juga ya. Jadi nggak ada kesetiaan, ya juga nggak ada kerendahan hati. Jadi kalau nggak ada karakter-karakter itu, bahkan dengan orang serumah pun nggak bisa bersahabat. Maka nggak jarang ya dalam rumah tangga tuh ada anak-anak, misalnya 5-6 anak atau berapa anak, nggak ada yang dekat sama satu sama lain. Semuanya sendiri-sendiri. Kenapa? Sebab egois. Mungkin mereka melihat satu-satu nih semuanya kayak begitu. Nggak ada yang mau bersahabat dengan adik atau kakaknya akhirnya. Ya. Iya. Jadi kalau begitu Pak Paul, kesimpulan apa yang Pak Paul bisa sampaikan sehubungan dengan persahabatan ini Pak Paul? Amsal 11 ayat 3 berkata ya, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya,
tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Nah, kata jujur yang digunakan di sini merujuk kepada integritas yang mengandung makna jujur dan tulus. Orang yang berintegritas bukan saja berarti apa adanya ya, dalam dan luar, tapi juga berakhlak tinggi. Dengan kata lain, kita tidak akan menyebut seorang perampok yang berbicara apa adanya dan jujur sebagai orang yang berintegritas. Enggak ya. Sebaliknya, setinggi apapun akhlak yang kita miliki, kalau kita hidup munafik, kita juga bukanlah orang yang berintegritas. Ya. Nah, jika kita ingin dicari orang sebagai seorang sahabat, kita mesti memiliki karakter integritas ini. Kita mesti memulainya dengan bersikap jujur, membuang jauh-jauh kepura-puraan, dan kata yang digunakan dalam ayat ini adalah pengkhianat. Sebagai lawan dari kata jujur, sebenarnya berarti bermuka dua. Ya, benar sekali firman Tuhan ya, sebab memang bukankah kebohongan dan akhirnya pengkhianatan diawali oleh bermuka dua. Nah, kita bisa menjadi sahabat baik kalau kita ya tidak bermuka dua. Ya, kita harus bersikap jujur kepadanya, sebab kejujuran adalah landasan kepercayaan. Tanpa kejujuran tidak akan ada kepercayaan, dan tanpa kepercayaan tidak akan ada persahabatan. Namun di samping kejujuran, kita pun harus memelihara akhlak yang tinggi, yaitu akhlak yang menyerupai karakter Kristus, penuh kasih dan penyayang, serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Ya, tanpa akhlak kita dapat disamakan dengan perahu layar, tapi tanpa layar, terbawa oleh angin. Sebaliknya dengan akhlak yang mulia, kita dapat ibaratkan dengan perahu dengan layar. Kita tahu kemana kita harus melangkah, kita tahu kapan kita harus berhenti. Nah, inilah pribadi yang dicari dan dihormati teman. Inilah pribadi yang dipakai Tuhan secara efektif untuk menjadi terang di dalam kegelapan. Ya, memang kita membutuhkan sahabat di dalam kehidupan ini, Pak Pol. Tetapi kalau kita tanpa hikmat, yang kita peroleh bukan sahabat tapi pengkhianat ini tadi, Pak Pol. Betul. Dan itu akan merusak, membebani hidup kita selamanya. Gitu, Pak. Betul. Jadi terima kasih sekali untuk perbincangan ini, dan saya percaya perbincangan ini menjadi berkat bagi para pendengar kita. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang hikmat dalam bersahabat, bagian yang kedua dan yang terakhir. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.